Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan semangat untuk melanjutkan hidup kita. Semoga damai dan cinta Tuhan Yesus menyertai kita selalu. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 3 berbunyi, "Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Gadis tanpa nama. Kita tidak pernah tahu nama gadis itu, sebab penulis kitab Raja-Raja juga tidak memberitahu kita siapa namanya. Penulis hanya memberitahu kita kisah heroik yang dilakukannya. Sepertinya penulis ingin berpesan kepada pembaca, apalah arti sebuah nama jika tidak ada sesuatu yang dilakukan dengan nama itu. Jauh lebih baik yang diingat dan dikenang orang lain adalah tindakan walau hanya satu, tetapi berarti bagi sesama. Siapakah gadis tanpa nama ini? Ia bukanlah seorang yang punya kelas. Ia bukan orang kaya. Ia bukan perempuan berpendidikan. Ia adalah seorang perempuan Yahudi yang dirampas dan dijadikan tawanan perang. Pada satu waktu orang Syria menyerbu negeri Israel. Dalam penyerbuan itu, seorang anak perempuan Israel ditangkap dan diangkut sebagai tawanan, kemudian menjadi pelayan bagi istri Naaman. Demikian laporan dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2. Jelas gadis itu adalah tawanan perang, dan sebagai tawanan perang hidupnya pasti sangat terbatas. Waktu hidupnya sepenuhnya untuk melayani tuannya. Hidup di rantau bukanlah perkara yang mudah, apalagi bagi seorang tawanan perang. Tentu kita masih ingat pepatah, biar hujat emas di negeri orang, negeri sendiri lebih dicintai. Itulah yang ada dalam benak perempuan tanpa nama ini. Sebab ia ada di tempat itu karena terpaksa, suatu keadaan yang tak bisa ia tolak. Namun secara luar biasa dalam situasi yang menegangkan seluruh istana sebab tuannya Naaman tiba-tiba kena penyakit kusta yang tak bisa disembuhkan. Keagungan sekaligus cinta kasih perempuan ini menawarkan solusi untuk menolong tuannya. Dengan yakin bahwa hamba Tuhan yang ia kenal di negerinya tentulah atau pastilah dapat menyembuhkan Naaman. Itulah sebabnya tanpa keraguan Naaman langsung mengikuti petunjuk hambanya ini. Apakah Naaman sembuh? Kita ikuti ceritanya besok pagi, jadi jangan ketinggalan renungan edisi besok pagi. Ia tak mempertimbangkan bahwa tuannya adalah penyembah berhala, tak sekeyakinan dengannya. Namun kisahnya yang luar biasa menembus ras, suku, golongan, dan status sosial. Ia tahu resiko yang akan dibayar jika sang nabi tidak dapat menyembuhkannya. Namun ia menyepelekan resiko itu, menyebabkan ia dengan yakun melakukan satu tindakan besar. Bukan karena Naaman adalah seorang perwira yang telah terlibat dalam peperangan yang akhirnya meluluhlantahkan daerahnya, keluarganya terbunuh, mungkin juga ayah ibunya, bahkan secara terpaksa membawanya ke tempat asing itu. Namun sama sekali ia tak memiliki dendam, apalagi sakit hati. Semua ini tak menghalangi perempuan tanpa nama ini untuk meyakinkan tuannya bahwa ada Allah Israel yang dapat menyembuhkannya melalui Nabi Elisa. Saudara-saudaraku, iman dan kasih adalah dua sisi dari kehidupan orang percaya. Perempuan ini mempunyai keduanya. Seorang tak dapat mengatakan beriman jika ia tak mampu mengasihi. Demikian sebaliknya. Orang yang beriman logikanya pasti bisa mengasihi. Tergambar bahwa ia adalah anak yang dididik dalam keluarga yang beriman, dari kedua orang tuanya yang mengajarinya tentang bagaimana hidup dalam iman, hingga dalam situasi yang sulit sekalipun ia mampu mendemonstrasikan imannya. Orang tuanya mungkin adalah keluarga yang mengenal. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudara, sehingga dimanapun perempuan ini berada, imanlah yang menuntun tiap langkah hidupnya. Meski ia sudah jauh dari keluarga besarnya, namun iman itu tetap hidup dalam jiwanya. Semua orang-orang di sekitarnya tak ada yang berbakti kepada Allahnya. Hal itu terbukti dalam sikap kasihnya melampaui segala rasa benci, kemarahan, dan dendam. Saudara-saudaraku, apakah kita orang yang beriman? Dari mana tahu? Bukan dengan nama,
status sosial, bukan dengan banyaknya kita mengunjungi gereja, bukan dengan lamanya kita menjadi orang percaya, atau bukan dengan jabatan gerejawi yang kita punya, namun terbukti dengan sikap kasih kita kepada sesama. Sebab dengan perbuatan kasihlah orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kiranya di zaman ini kita diberikan kekuatan untuk hidup seperti gadis tanpa nama ini, namun kisah hidupnya tak lekang dimakan zaman. Apa yang telah kita buat bagi orang-orang di sekitar kita? Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kami dapat mengawali hari ini dengan mengingat kisah yang sangat luar biasa dari firman-Mu, dari seorang gadis tanpa nama. Tetapi Tuhan begitu memakainya karena ia memiliki iman yang hidup. Sehingga iman itulah yang menyangkupkannya mendemonstrasikan kasih-Nya justru kepada orang-orang yang tak sekeyakinan dengannya. Iman yang melampaui batas, yang dapat menerobos segala tintangan untuk menyampaikan keselamatan dari Yesus, keselamatan dari Allah yang mengasihi semua umat manusia di bumi ini. Bapa Sorgawi, berilah kami hati seperti perempuan tanpa nama ini. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk menerobos segala rintangan, tantangan, untuk terus mengenalkan kepada dunia ini tentang kasih Allah yang sejati. Sehingga melalui hidup kami, banyak orang lain yang menerima kasih Allah, semakin teguh di dalam iman mereka, mengasihi Tuhan sampai akhir hidup mereka. Dimanapun para pendengar renungan pagi ini berada, hamba-Mu berdoa ya Bapa, hadirlah dalam hidup mereka, kuatkan dan teguhkanlah mereka dalam segenap aktivitas mereka, dalam segenap persoalan hidup mereka, dalam setiap hal yang mereka alami. Dan sertai kami dalam sepanjang hari ini dengan aktivitas-aktivitas yang kami lakukan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Kami rindu sekali bahwa kami tetap mengalami penyertaan Tuhan, berjalan bersama kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.